Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Siti Arita, pada mata kuliah Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah CSO dalam melihat sebuah gerakan lingkungan gitu. CSO itu adalah Civil Society Organization, atau bisa dibilang yayasan ataupun LSM gitu ya. Tujuan perkuliahan kita adalah saya harap teman-teman akan mampu menganalisa fungsi dan peran CSO dalam membangun kapasitas masyarakat yang menunjukkan perilaku berkelanjutan gitu. Kita mulai. Saya karena baru pulang dari NTT, jadi saya mau kasih gambaran. Ternyata di sana sangat-sangat progresif teman-teman, perjuangan CSO-nya gitu ya. Dalam konteks apa? Dalam konteks advokasi. Advokasi itu ngapain sih? Gitu ya. Kalau saya kan ngajarin ke teman-teman materi perkuliahan gitu ya. Nah, kalau advokasi itu lebih untuk membangun kesadaran bahwasanya masyarakat itu harus dibangun haknya. Gitu. Kalau di NTT, di video-video saya yang lain saya kasih tahu bahwasanya di sana mereka memiliki tanah ulayat gitu. Tanah ulayat yang fungsi dan perannya adalah untuk menjaga communal property mereka supaya tidak diserobot oleh kepentingan industri. Karena mereka punya potensi gitu ya. Nah, karena kita tahu kalau misalnya sudah ada industri yang masuk di tengah-tengah kampungnya masyarakat lokal atau masyarakat tradisional, itu pasti mereka tidak akan mengindahkan tidak akan mengindahkan dampak yang akan mereka munculkan, karena mereka menganggap ini kan masyarakatnya masyarakat lokal, nggak juga pinter-pinter, mereka nggak akan mendemo saya, mereka nggak akan melaporkan saya, mereka nggak akan berani ketika saya punya pihak-pihak keamanan yang memperlihatkan pistolnya, kira-kira gitu ya. Nah, ini fungsi CSO nih sebenarnya adalah untuk advokasi bahwasanya masyarakat itu punya hak dan mereka harus mempertahankan hak komunal mereka, harus mempertahankan kedaulatan tanah mereka, kira-kira begitu ya. Di NTT saya rasa progresif. Kenapa? Karena jaringan mereka sudah sangat-sangat bagus. Jadi kalau kita tahu NTT itu kan ada Pulau Flores gitu ya. Pulau Flores itu mulai dari Labuan Bajo, ada Ende, ada Maumere, ada Lamalera gitu ya, itu yang bagian atas. Lalu kalau ke bawah itu ada Kupang, lalu ada Sumba, ada Pulau Rote, Alor. Nah, banyak. Nah, di setiap pulau-pulau itu teman-teman, mereka sudah terhubung untuk melakukan advokasi tadi, baik itu kepada civil society ataupun yang tersegmented terhadap peranan perempuan. Ada namanya Mama Aleta. Kalau yang secara common itu yang secara umum untuk civil society itu ada Pikul, yayasan apa lagi saya lupa. Pokoknya mereka menjadi anggota jaringannya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Kepulauan Riau tuh mana ya CSO-nya gitu. Kita buat aja apa CSO yuk gitu kan. Supaya akhirnya masyarakat itu sadar, seenggaknya mereka bisa mempertahankan dan menolak. Sudah tahu caranya menolak, saya tidak mau ada industri masuk di sini. Kalaupun akhirnya mereka menerima, pasti dengan bergaining position tertentu. Nah, inilah fungsi CSO, supaya akhirnya meningkatkan kapasitas masyarakat tradisional atau masyarakat lokal, supaya kalau ada industri masuk nggak semena-mena. Jadi kalau kita pakai teori konfliknya Marx, di situ segitiga terbalik. Pemerintah yang memberi izin kepada industri, di mana mereka akan menindas masyarakat. Kenapa dibilang menindas? Karena dari industri itu siapa yang diuntungkan, teman-teman? Dan siapa yang dirugikan? Gitu. Apakah masyarakat lokal bakal diuntungkan? Uang mereka, tanahnya mereka dirampas, kadang-kadang dengan ganti rugi yang enggak memadai, ataupun bahkan dengan adanya kekerasan gitu ya. Lalu ada dampak limbah gitu. Mungkin perusahaannya kecil, perusahaan marmer di sana. Lalu ada geothermal gitu ya, panas bumi itu geothermal. Nggak mungkin seperti perusahaan Freeport ataupun
Adaro ataupun perusahaan Medco, Premier Oil yang memang namanya sudah terdengar. Tapi perusahaan-perusahaan kecil pun yang akhirnya diberikan izin oleh pemerintah setempat. Nah, ini fungsi CSO. Bahwasanya kalau kita memang akademisi, kita tahu ya, teman-teman sebagai akademisi kan juga teman-teman tuh sibuk dengan tugas-tugas kuliah gitu loh. Teman-teman nggak mikirin lagi gimana sih cara mengadvokasi. Nah, disinilah sebenarnya kehilang, kalau menurut saya ya, ada missing link antara aktor akademik kita dan masyarakat dalam konteks mengadvokasi atau menyadarkan gitu. Nah, untungnya ada CSO nih yang masih peduli, ada NGO yang masih peduli gitu loh. Kita bersyukur, karena kalau enggak, siapa yang mau mengadvokasi masyarakat gitu ya teman-teman. Nah, CSO ini biasanya mereka memiliki jaringan. Kalau kita bisa lihat ada konseptual jaringan ataupun aktor network teori gitu ya. Mereka NGO kecil tapi mereka tergabung dalam payung yang lebih besar. Contohnya apa sih payung yang lebih besar? Tadi saya sudah sebut, ada WALHI, Wahana Lingkungan Hidup. Lalu ada AMAN itu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ada Kiara ini untuk masyarakat pesisir teman-teman. Nah, ini kita kayaknya harus bisa akses nih. Kita harus menjadi jaringannya mereka untuk menguatkan kapasitas masyarakat pesisir kita ini di Kepulauan Riau. Sekian gitu ya materi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.